Halo Taurus, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang hal penting yang perlu kamu ketahui saat ini apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Di pertama ini kita akan melihat kartu pesan buat kamu ya. Bisa dikatakan juga di sini mungkin hal yang penting juga yang perlu kamu ketahui ya untuk diri kamu ataupun untuk masa depan kamu ya atau untuk perbaikan diri kamu sendiri. Oke, tapi ingat buat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan satu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa kartunya dulu. Oke. Kamu rasakan dari kamu di sini yang akan muncul apa itu? Kita akan lihat hal penting apa yang perlu kamu ketahui. Hal penting apa yang perlu kamu ketahui. Oke. Nih, kita ada ya. Kartunya kita susun dulu ya. Taurus, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali ke baca ya energi kamu. Nah, kita akan lihat di sini apa yang perlu kamu ketahui. Ya, apakah ini sesuatu yang penting buat kamu? Oke. Ini ada kartu bonus buat kamu ya. Nah, ini juga bisa berbolak-balik ya energinya. Bisa saja ini energi kamu yang kebaca ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Nah, kartu di sini, kartu bonusnya kamu. Tuhan baik ya, buktinya kita masih dikasih oksigen sampai sekarang. Nah, yakinlah doa yang kita minta pasti dikabulkan. Sebab kalau nggak dikabulkan sama Tuhan, terus kita mau minta sama siapa lagi? Nah, ya, kalau di bottom, kita lihat ada dua keren gitu ya. Pertama, berdoa menjadi orang kuat untuk menyelesaikan masalah. Kedua, berdoa agar Tuhan memudahkan masalah kita. Nah, intinya di sini ya, Tuhan itu sangatlah baik ya buat kita. Sangat baik sekali. Ya, karena hidup ini yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita harus bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya dan kita harus bisa menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini kalau aku lihat ya sebagian dari kamu itu lagi memiliki masalah. Masalah yang mungkin sulit kamu lupakan atau mungkin dalam hal percintaannya kamu atau saat ini kamu mengalami suatu kondisi dia yang berkhianat ya ataupun dia di sini yang suka on off sama kamu ataupun di sini dia yang LDRan. Jadi ada masalah yang saat ini kamu hadapi dan masalah itu yang mungkin sangat membuat kamu kepikiran ya. Secara yang mungkin kamu sangat mencintai dia dan juga dan di sini tidak ada kondisi di mana ingin berkomitmen sama kamu. Itu yang mungkin jadi masalah bagi kamu. Ya. Itu salah satu faktor di mana masalah yang kamu hadapi ini kamu merasa ini agak sulit gitu loh. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, disinilah Tuhan ya, Tuhan baik. Ya, yakinlah doa yang kita minta itu pasti dikabulkan. Jadi intinya di sini setiap masalah yang kamu hadapi, ya jika kamu tidak menyelesaikannya, mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bisa mengabulkan semua permintaan kita. Karena kalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Jika kita berharap sama manusia, nah itu juga akan sia-sia. Manusia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa ya buat kita. Karena semuanya itu ada pada Tuhan. Oke. Nah, intinya di sini memang kamu itu ya harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Karena kamu orang yang kuat. Oke, perlu kamu ketahui ya, penting buat kamu bahwa kamu itu orang yang kuat, orang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Jadi masalah apapun yang kamu hadapi, nah kamu akan bisa menyelesaikannya. Gitulah ya. Perlu kamu ketahui bahwa kamu itu orang yang kuat, orang yang punya power, orang yang pintar gitu ya.
buat Taurus. Jadi hadapilah masalah itu dengan kepala dingin ya, bukan dengan es ya. Oke, selanjutnya di sini. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan, jadi tenang saja. Nah, ya tenang saja ya, apalagi kalau sudah menderita. Tapi memang benar kok, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan, jadi tenang saja. Selagi kita masih hidup, itu pasti akan ada masalah. Ya, masalahnya mungkin berbeda-beda ya porsinya. Ada yang kamu yang menderita, ada kamu yang mungkin hanya sedih-sedih aja gitu ya. Ada yang kamu hanya nggak kepikiran yang sedih-sedih gitu ya. Aku nggak mau nih mikir yang sedih-sedih, aku pengen senang-senang aja gitu ya. Walaupun ada masalah yang terjadi dalam hidup kamu gitu ya. Kamu selalu buat enjoy gitu, nggak terlalu kepikiran gitu. Jadi intinya di sini, ya masalah itu pasti ada ya. Penderitaan di sini masih ada, apalagi di sini ada kondisi di kamu ya, yang aku lihat mungkin dia kamu dikhianati gitu ya. Kalau dikhianati itu kan rasanya bagaimana gitu, menderitanya gitu ya. Tapi yakinlah bahwa suatu saat kamu akan mendapatkan hikmah dari segala itu. Ya di situ kamu mungkin menjadi seorang yang kuat, kamu di situ banyak belajar ya, apalagi di situ ada suatu proses pendewasaannya kamu. Jadi sebenarnya dari masalah yang kamu hadapi itu pasti ada hikmahnya. Ya, Taurus. Semoga kamu akan bisa mengerti dengan masalah-masalah yang kamu hadapi saat ini. Oke, apalagi di sini? Kali-kali kasih punishment buat diri sendiri. Misalkan nanti kalau nggak berjemaah ke masjid sholat subuh, nggak akan buka IG seminggu gitu. Intinya itu ya, aku kalau nggak ke masjid, aku nggak akan buka IG 1 minggu gitu ya. Nah, nggak mungkin kan, nggak buka IG 1 minggu, 1 hari, 1 menit pun nggak buka IG kan nggak mungkin. Jadi ada sesuatu yang kamu punishment buat diri kamu sendiri. Jadi ada sesuatu juga yang kamu manifestasikan gitu loh. Jadi ada sesuatu nih, ya aku akan begini, aku akan begitu, saat aku begini, saat aku begitu, gitu ya. Doraemon gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi ada sesuatu yang kamu, berikan punishment buat diri kamu sendiri, seandainya harus ada sesuatu yang kamu, lakukan gitu ya, untuk kebaikan diri kamu. Jadi intinya di sini ya, eee, berikanlah apa ya, penghargaan buat diri kamu sendiri, dari apa yang sudah kamu lakukan. Nah, itu yang penting ya. Oke. Nah, di sini ada lagi, masalah yang kita terima pernah juga dirasakan orang lain kok, ya. Masalah yang kita terima pernah juga dirasakan orang lain kok, dan buktinya orang lain saja bisa melaluinya, apalagi kita. Nah, benar. Ya, semua orang punya masalah. Semua orang masing-masing itu punya. Sedih, senang, bahagia itu sama, punya semua. Kadang-kala memang berbeda-beda ya masalah yang dihadapi masing-masing, tapi mereka semua yang punya masalah kan terlihat baik-baik aja, terlihat bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, kenapa kita tidak? Disitulah yang perlu kamu ketahui ya, dimana apapun masalah yang kita hadapi, ya semua itu pasti akan ada bisa kita selesaikan. Pasti akan ada solusinya. Begitu juga halnya, kalau di mana kamu dikhianati ya, tadi kan kita bicarakan tentang pengkhianatan di sini. Jika kamu dikhianati, kamu harus tahu, dengan adanya pengkhianatan itu, akhirnya kamu tahu bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu, ya. Dan akhirnya juga kamu tahu, kamu bisa mengerti nantinya ke depan bagaimana, ya harus berhati-hati gitu ya, dan kamu juga mengetahui apa yang kamu inginkan dari seseorang jadinya gitu. Aku nggak menginginkan orang seperti itu, aku menginginkan orang yang baik gitu loh, orang yang bisa menghargai aku. Nah, jadinya kamu jadi tahu ya, dan lebih berhati-hati lagi gitu, oke. Dan di sini kata selanjutnya, jangan berharap sama seseorang, karena pengetahuan dan pengalaman seseorang itu terbatas banget. Orang hanya tahu apa yang mereka tahu. Memang benar ya. Jadi sebenarnya memang di sini ya, kita itu tidak boleh berharap sama seseorang, apalagi ya mungkin seseorang itu bisa dikatakan ya tidak ada apa-apanya gitu. Yang berharap itu adalah sama Tuhan. Tuhanlah tempat kita berharap, tempat kita meminta, karena yang memberikan kehidupan itu kan adalah Tuhan. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu memang ditakdirkan oleh Tuhan buat kita. Ya, karena setiap apa yang, kita dapatkan di hidup ini,
itu pasti akan ada hikmahnya buat kita. Pasti ada. Intinya sih harus selalu berpikir positif, harus selalu, menganggap bahwa semua yang terjadi itu adalah, ya suatu cobaan hidup kita gitu ya, agar kita bisa menerima dan menjadi seseorang yang lebih kuat lagi gitu. Oke, gitu halnya dengan masalah yang kamu hadapi saat ini. Oke, lanjut apa lagi nih yang perlu kamu ketahui? Aku tahu kok ini nggak mudah, masalahnya kayak nggak habis-habis dan semuanya tuh nguras tenaga banget. Kalau aku bisa lewati ini, artinya aku hebat. Aku bangga sama diri aku. Nah, ya, emang harus ya. Karena saat kamu sudah bisa menyelesaikan masalah itu, kamu akan merasa bahwa, wah, aku bahagia, aku berhasil, aku bangga dengan diri aku sendiri. Ternyata aku orang yang kuat. Ternyata aku orang yang pintar. Ternyata aku bisa move on dari dia gitu loh. Ternyata aku bisa melepaskan dia. Nah, itu. Jadi, kalau dipikir sih masalah itu nggak akan pernah habis-habisnya. Selalu ada aja masalah. Tapi ya bagaimana cara kita menyikapinya itu, ya anggap masalah yang ada itu, ya kita masalah besar ya contohnya ya kita kecilkan. Masalah kecil ya kita hilangkan. Ya enjoy aja hidup itu. Oke. Karena di situ akan kamu rasakan kebanggaan tersendiri dengan diri kamu sendiri ya. Dan kita lanjutkan di sini ada kartu. Pesan juga buat kamu, penting juga buat kamu ketahui ya, hidup itu bukan berkompetisi, ya. Nggak ada urusan siapa yang duluan sampai. Karena biasanya yang paling cepat sampai itu yang paling rentan tersesat. Karena belum ada yang kasih tahu jalannya. Nah, iya. Orang yang duluan itu kadang kala ya bisa saja, ya keberuntungan lah ya, jadinya 50-50. Kadang dia cepat nyampe itu karena jalannya mulus, dia sudah mengetahui, tapi bisa saja dia nggak nyampe-nyampe, karena apa? Dia tersesat. Nggak ada orang yang, untuk apa ya, yang mendahului itu, jadi dia mau mencari jalan duluan gitu, ya. Ya hidup itu memang bukan untuk kita bersaing, bukan. Hidup itu ya untuk bagaimana caranya kita menjadi lebih baik. Nah, apapun nantinya yang kita hadapi masalah ini ya, semua itu ada prosesnya. Saat kamu sudah menjalankan proses hidup kamu itu, nah disitulah akan kamu rasakan perjuangan kamu, kebahagiaan kamu nantinya yang kamu dapatkan dari hasil perjalanan hidup kamu, dari proses-proses itu. Oke, buat Taurus. Kita ambil pakai kartu tarot ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dari cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Taurus, kita shuffle kartunya. Apalagi di sini yang akan terbaca? Apa yang perlu kamu ketahui untuk kedepannya? Selanjutnya, oke. Oke. Di sini ada Aries Leo Sagi. Ada di Hierophant. Ada Taurus. Ada Sagittarius. Ada Gemini Libra. Oh, bukan ya, Ward ya. Ada Aries Leo Sagi ya. Maaf. Oke. Ada Taurus Virgo Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini. Jika tidak ada zodiak di sini, tapi cerita kamu masuk ke dalam cerita ini, itu artinya resonate ya buat kamu. Nah, kita akan lihat di sini di bottomnya kamu ya. Ada Queen of Wands. Queen of Wands ini sudah menggambarkan kamu itu seseorang yang sudah berhasil gitu ya. Dari usaha-usaha yang kamu lakukan, kamu akan terlihat berhasil ya. Kamu cukup mandiri ya dalam mengerjakan segala sesuatunya, dalam menyelesaikan masalah yang ada, kamu cukup mandiri. Kamu seseorang yang ya sudah dewasa kalau dilihat ya. Orang yang energik, orang yang kalau bisa dikatakan ya sudah sukses dalam hal pendewasaan diri kamu. Kenapa? Karena kamu di sini ya mungkin banyak hal-hal yang kamu lalui selama hidup kamu. Ya, itu. Itu yang terlihat di sini.
di mana kamu akan meraih kesuksesan. Apa yang kamu inginkan itu sepertinya akan tercapai. Semoga ya. Nah, kita lihat di sini ada di Hierophant. Di Hierophant ini sepertinya kamu sudah merasakan sisi spiritual kamu, di mana akan ada seseorang yang bisa diajak gitu ya, diajak ngobrol ataupun diajak untuk berdiskusi. Dan di sini terlihat kamu itu seseorang yang bisa mengayomi gitu ya. Atau di sini kamu membutuhkan seseorang itu. Dan seseorang itu akan datang ke hadapan kamu. Di mana kamu sudah merasakan dia itu membawa kebaikan buat kamu. Secara yang mungkin selama ini kamu ada lalai dalam keyakinan kamu atau mungkin dalam agama kita ya, agama Islam, bisa saja kamu mungkin agak sholatnya jarang dan saat kamu ketemu dia di sini seseorang yang bisa mengajak kamu menuju kebaikan gitu loh. Jadi intinya kalau aku lihat ya, beberapa kalian akan bisa terkoneksi dengan seseorang yang mungkin membawa kebaikan buat diri kamu. Di mana dia mempunyai jiwa spiritualnya yang cukup kuat sehingga bisa menarik diri kamu itu menjadi lebih baik dari saat ini gitu. Seakan-akan dia itu banyak banyak apa ya, banyak pembelajaran yang diberikan kepada kamu. Itu yang membuat kamu merasa saat ini lebih baik setelah ketemu dia. Oke, itu kalau yang aku lihat. Di sini ada temperance. Hidup kamu akan lebih seimbang. Ya, ya mungkin akan lebih seimbang saat kamu ketemu dengan dia. Seseorang yang bisa memberikan suatu kenyamanan, seseorang yang bisa memberikan kehidupan buat kamu ya. Di sini ya ada temperance ya, di mana hidup kamu akan lebih seimbang saat ini setelah bertemu seseorang ya. Kalau aku lihat di sini kamu akan ketemu dengan seseorang dari masalah-masalah yang kamu hadapi, yang mungkin kamu di masa lalu pernah dikhianati ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Di sini akhirnya the word ada. The word di sini kamu akan merasakan suatu kehidupan yang benar-benar yang ya seperti apa yang karma ya, karma baik ya bisa dikatakan di sini. Kamu mendapatkan hukum tak bertuainya ya kebaikan. Mungkin selama ini kamu dikhianati, kamu sudah berusaha menjadi yang terbaik, tapi mungkin tidak pernah dilihat oleh dia. Dan akhirnya saat ini kamu akan merasakan kebahagiaan itu bersama seseorang yang bisa uh, hidup bersama kamu, ya. Itu yang aku lihat. Di sini juga ada Nine of Wands ya. Nine of Wands ini akan ada suatu hal ya yang tidak terduga nantinya yang akan kamu lihat, yang akan kamu rasakan. Yang bisa dikatakan di sini akan ada suatu keajaiban buat kamu, di mana ya kalau aku lihat sih di sini ada The Hangman. Kamu seperti ingin keluar nih dari zonanya kamu saat ini, atau kamu pengen lepas gitu loh dari kondisi saat ini. Mungkin sendiri kamu saat ini lagi sendirian gitu ya, lagi free, atau mungkin lagi tidak ada berhubungan dengan siapapun gitu ya. Dan di sini kamu merasa ya setelah ketemu dia, seseorang yang mungkin bisa berkomitmen dengan kamu dan akhirnya kamu bisa melepaskan masalah jangan kamu gitu ya. Bisa saja nanti kamu akan menikah dengan dia ataupun bisa saja dia akan berkomitmen sama kamu dan terjadilah suatu hubungan yang intens antara kamu dengan dia. Itu karena ada sesuatu hal yang kamu dapatkan hikmah dari apa yang pernah kamu rasakan. Ya, itu tadi penderitaan, kekecewaan, dan akhirnya kamu mendapatkan karma baiknya di sini. Oke. Di sini juga ada King of Pentacles. Kalau kalau aku lihat sih dari segi keuangannya kamu, kamu akan terlihat seseorang yang punya power. Kamu orang yang sukses ya, kalau aku lihat ya. Di mana kesuksesan kamu itu dicapai karena usaha kamu sendiri. Itu. Karena tanpa usaha, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa. Oke. Nah, itu yang aku lihat di sini. Di mana yang penting buat kamu ketahui itu tadi ya. Ya, sebenarnya perubahan yang ada dalam diri kamu, perubahan yang kamu inginkan itu akan bisa terwujud, akan bisa tercapai jika diri kamu sudah merasakan energi-energi positif dalam diri kamu. Dan semua itu akan mudah dilakukan. Oke. Kita akan ambil ada satu pesan buat kamu. Apa di sini akan tersirat pesannya? Apa di sini akan tersirat? Di sini ada kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai
hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan gitu ya. Nah ini tadi ya, kecewa. Kita itu pasti pernah kecewa. Tetapi saat kita sudah meminta kepada Tuhan untuk harapan-harapan kita, entah itu harapan kamu untuk demi kebaikan, kebahagiaan ke depan, nah Tuhan akan bisa, mengabulkan, ya itu. Itu buat pesan buat kamu ataupun kata motivasi buat kamu ya. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, jalankan, ya selesaikan, itu pasti akan ada solusinya. Karena dengan begitu kamu akan merasa lega hidup kamu, akan merasa bahagia, akan merasa lepas tanpa beban gitu ya. Oke, buat Taurus, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.